Perkenalkan, saya Caroline Angel Singgali dengan NIM 8020211999. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Karatiwo dengan NIM 8020210009. Halo semua, perkenalkan nama saya Felianci Gustin Hendrik dengan NIM 80 2021 126. Halo, nama saya Gabriel Kabutapea dengan NIM 80 2021 253. Perkenalkan, nama saya Agung Jati Nugroho, NIM 80 20 21 125, kelompok 6. Perkembangan manusia. Perkembangan atau development merujuk pada pola kelanjutan dan perubahan yang mungkin terjadi pada seorang manusia selama perjalanan hidup. Pola dari perkembangan menjadi kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses, yaitu yang pertama adalah proses fisik, meliputi perubahan yang bersifat biologis individu, gen yang diwariskan dari orang tua, perubahan hormon selama masa pubertas dan menopause, serta perubahan yang terjadi sepanjang hayat pada otak, tinggi badan dan berat badan, dan kemampuan motorik. Semua mencerminkan peran perkembangan dari proses biologis. Yang kedua adalah proses kognitif, meliputi perubahan yang terjadi dalam pikiran, kecerdasan, dan bahasa individu. Proses sosial emosional meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan pada emosi, dan perubahan dalam kepribadian. Ketiga proses tersebut saling berkaitan erat. Proses sosial emosional membentuk proses kognitif mendukung atau membatasi proses sosial emosional, dan proses fisik mempengaruhi proses kognitif. Bagaimana bawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan? Kita mempertimbangkan konsep genotip dan fenotip, sekalipun gen memainkan peranan penting dalam perilaku manusia. Berbicara tentang perbedaan konsep genotip dan fenotip merupakan perbedaan yang lebih luas antara bawaan dan lingkungan. Istilah bawaan merujuk pada warisan biologis suatu organisme, istilah lingkungan merujuk pada pengalaman organisme di lingkungannya. Interaksi antara bawaan dan lingkungan dan antara gen dan lingkungan mempengaruhi aspek pikiran dan perilaku hingga kadar tertentu. Beberapa psikolog percaya bahwa kita bisa berkembang melampaui warisan genetika dan lingkungan sekitar kita. Sejumlah ahli perkembangan berpendapat bahwa sekalipun pengalaman dini adalah hal penting yang berkontribusi pada perkembangannya, bukan berarti pengalaman ini menjadi lebih penting dibandingkan pengalaman di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang perkembangan kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak ini akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah perkembangan prenatal. Konsepsi terjadi ketika satu sel sperma memasuki ovum. Proses ini disebut pembuahan. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Hal ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa germinal, yaitu minggu pertama hingga kedua. Yang kedua adalah masa embrionik, minggu ketiga hingga minggu ke-8. Yang terakhir adalah masa fetal, bulan kedua sampai ke-9. Dalam 9 bulan yang singkat, sebuah sel tunggal telah mengembangkan kemampuan untuk hidup dan berfungsi sebagai manusia, dengan potensi perubahan fisik, kognitif, dan sosial emosional yang lebih jauh. Yang kedua adalah perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Hal ini terjadi pada masa bayi, yaitu perkembangan dalam 18 sampai 24 minggu setelah masa kelahiran. Hal ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, refleks. Bayi dilahirkan dengan sejumlah refleks yang aktif secara genetika untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Misalnya, bayi yang baru lahir sudah mengetahui bagaimana cara menelan. Yang kedua adalah keterampilan motorik dan persepsi. Cara untuk mempelajari persepsi bayi ada beberapa teknik, yaitu teknik pemilihan penglihatan,
meliputi pemberian sejumlah benda kepada bayi untuk dilihat. Yang kedua, teknik habituasi, yaitu menurunnya respon terhadap suatu rangsangan setelah rangsangan dihadirkan berulang kali. Yang terakhir adalah otak. Seiring dengan bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyangkan kerincingan, tersenyum, dan cemberut, maka otaknya mengalami perubahan secara tajam. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak. Perkembangan kognitif adalah bagaimana pikiran, kecerdasan, dan proses bahasa mengalami perubahan seiring kematangan seseorang. Teori pengembangan kognitif Piaget, dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Piaget mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema mereka. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu terjadi ketika individu memasukkan informasi yang baru ke dalam pengetahuan yang diketahui sebelumnya. Yang kedua adalah akomodasi, terjadi ketika individu menyesuaikan skema mereka dengan informasi yang baru. Dengan demikian, seseorang mengakomodasi skema mereka ke dalam lingkup. Kognisi anak berbeda secara kualitatif dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensorimotorik, berlangsung sejak lahir hingga umur 2 tahun. Pada tahap ini, bayi menyelaraskan pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional yang berlangsung sejak umur 2 tahun hingga umur 7 tahun. Pikiran pada tahap ini lebih simbolis daripada tahap sebelumnya, tapi masih terbatas. Contohnya, anak pada tahap ini mengetahui bahwa 4 tambah 2 sama dengan 6, tapi tidak bisa memahami bahwa 6 kurang 2 sama dengan 4. Tahap yang selanjutnya adalah tahap konkret operasional, yang berlangsung sejak umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa mengategorikan sesuatu, menggunakan logika untuk menyimpulkan sesuatu dalam konteks konkret. Lalu tahap terakhir adalah tahap formal operasional yang berlangsung sejak umur 11 sampai dewasa. Pada usia ini, seorang remaja mulai berpikir abstrak, idealis, dan logis. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, mereka bersosialisasi dan membentuk hubungan dengan orang lain seperti orang tua, saudara, teman sebaya, dan guru. Dalam pandangan Erikson, ada 4 tahap terjadi di masa kanak-kanak, dan 4 tahap berikutnya terjadi di masa remaja dan dewasa. 4 tahap yang terjadi di masa kanak-kanak menurut Erikson adalah yang pertama, trust versus mistrust, yang muncul pada 1,5 tahun pertama. Trust tercipta ketika kebutuhan bayi seperti kenyamanan, makanan, dan kehangatan terpenuhi. Bila tidak, maka tercipta mistrust. Yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt. Muncul kurang lebih antara usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak-anak akan membangun baik kemandirian dan otonomi, atau perasaan negatif, malu, dan ragu. Ketiga adalah inisiatif versus guilt. Muncul kurang lebih usia 3 hingga 5 tahun. Pada tahun-tahun ini, dunia sosial anak semakin luas. Ketika diminta untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, mereka bisa memunculkan inisiatif. Namun ketika tidak bisa bertanggung jawab, mereka akan merasa cemas dan merasa bersalah. Yang keempat adalah industri versus inferiority. Muncul kurang lebih usia 6 tahun hingga masa puber. Muncul kurang lebih usia 6 tahun hingga masa puber. Pada masa ini, mereka siap untuk mempelajari kemampuan akademik. Jika tidak, mereka akan merasa tidak mampu dan tidak cerdas. Salah satu faktor penting yang diyakini para psikolog untuk memahami anak adalah temperamen, yaitu gaya perilaku individu dan cara berespons yang khas. Psikiater Alexander Chess dan Stella Thomas mengidentifikasi 3 jenis kelompok temperamen pada anak-anak. Yang pertama adalah anak yang mudah, easy child.
cenderung berada dalam suasana hati yang positif, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua adalah anak yang sulit atau difficult child. Cenderung bereaksi negatif dan sering menangis, juga lambat menerima lingkungan dan pengalaman baru. Yang ketiga adalah anak yang lambat, slow to warm up child, memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif, dan memiliki tingkat adaptasi yang rendah, serta memperlihatkan tingkat suasana hati yang rendah. Ada 4 gaya pola asuh yang mempengaruhi anak. Yang pertama, pola asuh authoritarian, merupakan gaya pola asuh yang membatasi dan menghukum. Orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghargai kerja keras serta usaha. Orang tua authoritarium secara jelas membatasi dan mengendalikan anak dengan sedikit pertukaran verbal. Anak dari orang tua ini seringkali gagal untuk mulai aktivitas, memiliki kemampuan komunikasi yang buruk, dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, pola asuh autoritatif, mendorong anak untuk mandiri namun tetap meletakkan batas dan kendali atas mereka. Pertukaran verbal masih diizinkan, dan orang tua menunjukkan kehangatan serta mengasuh anak. Anak-anak dengan orang tua ini cenderung lebih kompeten dalam bersosialisasi, mampu bergantung pada dirinya sendiri, dan bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, pola asuh neglectful, merupakan gaya pola asuh di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak mereka. Anak-anak dengan orang tua neglectful merasa bahwa ada hal lain dalam kehidupan orang tua mereka dan juga yang lebih penting di kehidupan orang tua mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Anak-anak dengan orang tua neglectful cenderung kurang mampu bersosialisasi, buruk dalam hal kemandirian, dan terutama menunjukkan kendali diri yang buruk. Pola asuh indulgen merupakan gaya pola asuh di mana orang tua terlibat dalam anak mereka namun memberikan hanya sedikit batasan pada mereka. Orang tua yang demikian biarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, anak-anak dengan orang tua ini seringkali memiliki kompetensi sosial yang buruk. Mereka sering gagal untuk belajar menghargai orang lain, selalu berharap mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan sulit mengendalikan perilaku mereka. Psikologi positif dan perkembangan anak dengan ketahanan. Kita tidak akan dapat memahami sepenuhnya perkembangan anak tanpa memeriksa kompetensi dan kemampuan penyesuaian diri mereka. Di sini orang tua berperan penting dalam memahami perasaan anak-anak mereka, kompetensi yang mereka miliki atau potensi yang mereka miliki dalam perkembangan anak-anak mereka. Perkembangan remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa, dimulai dari umur 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 20 tahun. Pada masa ini banyak perubahan yang terjadi pada anak remaja. Misal dari perubahan fisik mereka, kognitif mereka, dan sosial emosional mereka. Selanjutnya kita akan berbicara tentang perkembangan fisik pada remaja. Perubahan pubertas remaja adalah masa saat tulang-tulang tumbuh besar dan kematangan seksual terjadi. Testosteron adalah salah satu jenis androgen yang dimiliki laki-laki untuk membentuk karakteristik khas pria. Estradiol adalah salah satu jenis estrogen yang dimiliki perempuan. Perubahan pada otak remaja pada awalnya berfokus pada perkembangan di amigdala yang melibatkan emosi dan perkembangan, pada korteks prefrontal yang melibatkan penalaran dan pengambilan keputusan. Yang kedua, perkembangan kognitif pada masa remaja. Piaget mengatakan pada usia 11 hingga 15 tahun, remaja memasuki tahapan paling terdepan pada perkembangan kognitif, yang ia sebut sebagai tahap formal operasional. Remaja juga mulai berpikir lebih logis tentang masalah dan pemecahan yang memungkinkan. Yang ketiga adalah perkembangan sosial emosional pada masa remaja. Teori Erikson ditandai dengan perhatian utamanya pada tahap kelima dari perkembangan sosial emosional, yaitu identity versus identity confusion. Erikson menyebutkan masa remaja sebagai masa penangguhan. Dalam pandangan James Marisia, terdapat dua dimensi identitas yang penting, yaitu eksplorasi dan komitmen. Beragam kombinasi atas penjelajahan dan komitmen memunculkan satu dari 4 status identitas. Yang pertama, identity diffusion. Yang kedua adalah identity foreclosure. Yang ketiga adalah identity moratorium. Dan yang terakhir adalah identity achievement. Di
Di sini saya akan menerangkan perkembangan dewasa dan penuaan. Menurut para psikologi perkembangan mengidentifikasikan ada 3 masa dalam perkembangan dewasa. Yang pertama, dewasa muda di usia 20-an hingga 30-an. Yang kedua, ada dewasa tengah dari umur 40-an hingga 50-an. Yang ketiga, ada masa dewasa akhir dengan usia 60-an hingga meninggal. Yang pertama, tumbuh dewasa rentan usia 18 hingga 25 tahun. Pada titik perkembangan ini, banyak individu masih mencari gaya hidup seperti apa yang mereka inginkan. Menurut Jeffrey Arnett tahun 2006 menyimpulkan ada 4 hal yang menandai seseorang tumbuh dewasa. Yang pertama, mencari identitas. Yang kedua, ketidakstabilan. Yang ketiga, merasa berada di tengah-tengah. Yang keempat, usia dengan segala kemungkinan. Yang kedua, perkembangan fisik pada masanya. Perkembangan fisik pada masanya ini dibagi 3. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Sebagian besar orang dewasa mencapai puncak perkembangan fisik pada usia tersebut pada usia 20-an, dan usia tersebut merupakan masa seseorang berada di masa puncak kesehatannya. Yang kedua, perubahan fisik pada masa dewasa tengah. Pada fisik dewasa tengah, kulit mengalami keriput dan mulai kendur, rambut menipis dan menjadi abu-abu karena regenerasi rambut dan produksi semakin menurun. Yang ketiga, perubahan fisik akhir. Konsep mengenai dewasa akhir baru muncul baru-baru ini pada abad 20. Kebanyakan individu meninggal sebelum mereka usia 65 tahun. Ada 3 perkembangan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama, kognisi pada dewasa awal. Beberapa psikolog mengajukan bahwa pemikiran idealis dari remaja akan digantikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis pada dewasa muda. Lalu yang kedua, kognisi pada dewasa tengah. Masa dewasa tengah adalah waktu pada saat seseorang mencapai puncak dari kemampuan intelektualnya dan bukan pada masa dewasa muda. Yang terakhir, kognisi pada dewasa akhir. Orang dewasa yang lebih tua cenderung lebih buruk pada kebanyakan wilayah ingatan dibandingkan mereka yang jauh lebih muda. Tetapi kebijaksanaan mungkin meningkat seiring bertambahnya usia karena bertambahnya pengalaman hidup. Perkembangan sosial emosional pada tahap dewasa. Ada 3 tahapan perkembangan sosial emosional pada masa dewasa yang dicetuskan oleh Erikson, yaitu intimacy versus isolation atau dewasa awal, yang kedua generativity versus stagnation atau dewasa tengah, yang ketiga ada integrity versus despair, dewasa akhir. Intimacy versus isolation. Pada masa dewasa awal, pada saat ini orang-orang akan menghadapi tugas perkembangan antara menjalin hubungan intim dengan orang lain atau terisolasi dengan sosialnya sendiri. Erikson menguraikan intimasi seperti menemukan bagian diri sendiri dan kehilangan bagian dari diri kita di dalam diri orang lain. Bila orang dewasa muda mengembangkan hubungan persahabatan yang sehat dan hubungan yang intim dengan pasangan, maka intimasi mungkin tercapai. Generativity versus stagnation merupakan tahap ke-7 Erikson yang terjadi pada masa dewasa tengah. Perhatian utama pada dewasa tengah adalah membantu generasi yang lebih muda untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna. Inilah yang dimaksud Erikson sebagai generality. Yang terakhir, integrity versus despair merupakan tahap ke-8 Erikson yang terjadi pada masa dewasa akhir. Dalam tahun-tahun terakhir hidup, kita melihat kembali dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama hidup kita. Bila mereka telah menjalani tahap-tahap sebelumnya dengan negatif, maka melihat ke belakang akan menimbulkan keraguan atau kemurungan yang disebut Erikson sebagai despair. Namun, bila mereka berhasil melewati sebagian besar atau seluruh tahap perkembangan dengan baik, maka dengan melihat ke belakang mereka akan merasa kepuasan bagaimana mereka menjalani hidup sehingga mereka mencapai